Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai peluang bersyarat dan kaidah Bayes yang disusun untuk memenuhi Project Based Learning dari mata kuliah probabilitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Fadila Tunisa, Eka Azikra, dan Dewi Sekar. Materi yang pertama ialah peluang bersyarat. Definisi dari peluang bersyarat adalah peluang bersyarat A bila B diketahui dilambangkan dengan peluang A bersyarat peluang B dan didefinisikan sebagai peluang A bersyarat B sama dengan peluang A irisan peluang B dibagi peluang B. Dan teorema 5.1 yaitu jika A dan B ada dua kejadian di dalam ruang sampel S, maka berlaku peluang A irisan peluang B sama dengan peluang A bersyarat B dikali peluang B, atau peluang A irisan peluang B sama dengan peluang B bersyarat A dikali peluang A. Oke, selanjutnya mengenai teorema Bayes, jika B1, B2 sampai dengan BK adalah kumpulan kejadian yang saling asing dan lengkap, maka untuk sembarang kejadian A dapat dinyatakan dengan P A sama dengan sigma dari PBI dikali dengan P A ketika B telah diketahui dengan I sama dengan 1 sampai dengan K. Kemudian untuk kaidah Bayes, jika B1, B2 sampai dengan BK adalah kumpulan kejadian yang saling asing dan lengkap, maka untuk setiap J dari 1 sampai dengan K berlaku PA sama dengan PBJ dikali dengan PA ketika BJ telah diketahui dibagi dengan sigma dari peluang BI dikali dengan peluang A ketika BI telah diketahui dengan I dari 1 sampai dengan K. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas soal dan pembahasan mengenai peluang bersyarat dan kaidah Bayes. Untuk yang pertama, diketahui dalam suatu kandang besar terdapat 50 ekor kambing yang mencakup kambing jantan dan kambing betina dengan status kesehatan sakit atau sehat. Rangkuman data terkait jumlah kambing di atas dalam tabel disajikan dalam tabel berikut. Kambing jantan dengan kondisi sehat berjumlah 18 ekor dan kambing jantan dengan kondisi sakit berjumlah 16 ekor. Sehingga untuk total keseluruhan kambing jantan berjumlah 24 ekor. Untuk kambing betina dengan kondisi sehat berjumlah 20 ekor dan kambing betina dengan kondisi sakit berjumlah 6 ekor dengan total keseluruhan kambing betina berjumlah 26 ekor. Dilakukan proses pemindahan kambing tanpa pengembalian atau satu persatu jika diketahui bahwa kambing yang dipindahkan pertama adalah kambing betina dan sakit, berapakah peluang bahwa kambing yang dipindahkan kedua adalah jantan? Untuk penyelesaian yang pertama, kita bisa memisalkan pemindahan kambing pertama yaitu betina dengan kondisi sakit dengan S irisan dengan B1. B1 di sini dimaksudkan dengan betina. Untuk pemisalan yang kedua, kita bisa memisalkan pemindahan kambing kedua adalah jantan dengan J2. Selanjutnya, karena sudah diketahui bahwa kambing pertama yang dipindahkan adalah kambing betina dan sakit, dengan jumlah kambingnya yaitu 6 ekor, dan diketahui juga bahwa setelah pemindahan kambing itu tidak ada pengembalian, maka untuk populasinya itu berubah dari awal 50 ekor menjadi 49 ekor. Kita dapat menuliskannya dengan mutlak Ohm setelah kondisi, yaitu 50 dikurangi 1 menjadi 49 ekor kambing. Dengan jumlah kambing jantan yang tersisa adalah 24 ekor karena kambing jantan tidak diambil pada pengambilan yang pertama. Dapat kita tuliskan juga menggunakan mutlak dari J2 irisan dengan S kecil dan irisan B1 yaitu 24. Untuk mencari peluang
bahwa kambing yang dipindahkan kedua adalah jantan, kita dapat menggunakan rumus peluang C2 ketika pemindahan kambing yang pertama itu dengan kondisi sakit telah diketahui. Peluang dari kambing jantan diiriskan dengan peluang ketika pemindahan pertama kambing betina dengan kondisi sakit dibagi dengan peluang ketika pemindahan pertama kambing betina yang sakit. Diperoleh bahwa 24/49. Soal nomor 2 yaitu sebuah restoran cepat saji memiliki 3 cabang, cabang A, cabang B, dan cabang C. Dalam satu hari, total 180 pelanggan membeli minuman. Setiap cabang menjual minuman panas dan minuman dingin. Data jumlah penjualan minuman ditunjukkan pada tabel berikut. Jika satu pelanggan dipilih secara acak dari seluruh pelanggan yang datang pada hari itu, tentukan berapa peluang bahwa pelanggan tersebut membeli minuman panas dengan menggunakan rumus peluang total. Yang pertama, dimisalkan A sebagai pelanggan yang membeli minuman panas. Dari cabang A yaitu disimbolkan dengan B1 menjual 20 minuman panas dan 40 minuman dingin yang disimbolkan dengan A komplement. Dengan cabang B yaitu B2 menjual 25 minuman panas dan 30 minuman dingin dengan total 55. Dan cabang C menjual 15 minuman panas dan 50 minuman dingin dengan total 65. Sehingga penyelesaiannya kita menggunakan rumus peluang total, yaitu peluang A sama dengan sigma peluang BI dikali peluang A bersyarat BI. Maka peluang A sama dengan peluang B1 dikali peluang A bersyarat B1 ditambah peluang B2 dikali peluang A bersyarat B2 ditambah peluang B3 dikali peluang A bersyarat B3. Peluang A sama dengan 60/180 diketahui peluang dari B1 dikali 20/60 yaitu dari peluang A bersyarat B1 ditambah 55/180 yaitu peluang B2 dikali 25/55 yaitu peluang A bersyarat B2 ditambah 65/180 yaitu peluang B3 dikali 15/65 yaitu peluang A bersyarat B3. Selanjutnya dari 60/180 dikali 20/60 yaitu 1/9 ditambah 55/180 dikali 25/55 yaitu 5/36 ditambah 65/180 dikali 15/65 yaitu 1/2. Dari penjumlahan 1/9 ditambah 5/36 ditambah 1/2 menghasilkan 12/36 atau disederhanakan menjadi 1/3 atau sekitar 0,33. Jadi peluang pelanggan membeli minuman panas dengan menggunakan rumus peluang total adalah 0,33. Oke, sekarang kita akan menuju soal yang nomor 3. Diketahui perbandingan populasi laki-laki dan perempuan di desa Sukosari adalah 20/18. Di sisi lain, di desa tersebut 32% perempuan sudah menikah dan 19% laki-laki sudah menikah. Pada suatu hari, saya bertemu dengan seseorang dari desa Sukosari yang sudah menikah. Berapakah peluang orang tersebut adalah laki-laki? Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita misalkan L kejadian bahwa orang yang ditemui adalah laki-laki, P kejadian bahwa orang yang ditemui adalah perempuan, M kejadian bahwa orang tersebut sudah menikah. Sehingga kita hitung peluang masing-masing dari kejadian tersebut dengan rumus PX sama dengan NA/NS. Yang pertama, PL sama dengan atau peluang kejadian laki-laki yaitu 20/20 plus 18 sama dengan 20/38 sama dengan 10/19. Selanjutnya yaitu peluang perempuan atau PP sama dengan 18/20 plus 18 sama dengan 18/38 sama dengan 9/19. Selanjutnya yaitu peluang M bersyarat L sama dengan 19% sama dengan 19/100. Dan yang terakhir, peluang M bersyarat P sama dengan 32% sama dengan 8/25.
Nah, selanjutnya dengan aturan Bayes akan dicari nilai dari P luang L bersyarat M dengan rumus PL bersyarat M sama dengan PL dikali PM bersyarat L per PL dikali PM bersyarat L ditambah PP dikali PM bersyarat P. PL bersyarat M sama dengan 10/19 dikali 19/100 per dalam kurung 10/19 dikali 19/100 tutup kurung ditambah dalam kurung 9/19 dikali 8/25 tutup kurung. Didapatkan hasil PL bersyarat M sama dengan 1/10/190/1900 ditambah 72/475. PL bersyarat M sama dengan 1/10 plus 288/1900 sama dengan 1/10/478/1900. PL bersyarat M sama dengan 190/478 sama dengan 95/235. Jadi, kemungkinan kejadian laki-laki yang ditemui dari desa Sukosari sudah menikah adalah PL bersyarat M sama dengan 95/239. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang kami gunakan, yaitu Atna, S.F. dan Martianti A. 2023 probabilitas Magelang 2 Tidar Press. Sekian presentasi dan juga pembahasan soal dari kami. Terima kasih telah memperhatikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.